anak-anak, berjumpa lagi dalam pertemuan matematika wajib seri yang pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi nilai mutlak. Seperti biasa, sebelum kita mulai, siapkan e-modulmu yang dapat kamu download di Google Classroom masing-masing. Kemudian buka bagian pertemuan keempat mengenai aplikasi nilai mutlak. Jika sudah siap, yuk kita mulai belajar bersama-sama. Nah, sebelumnya kita telah memahami mengenai konsep nilai mutlak. Kemudian kita juga telah belajar bagaimana cara menggambar dan membaca grafik fungsi nilai mutlak. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, baik menggunakan metode definisi maupun menggunakan metode grafik. Setelah memahami teori-teori tersebut, sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikan teori tersebut dalam menyelesaikan soal cerita yang memuat nilai mutlak. Dalam menyelesaikan soal cerita yang memuat nilai mutlak, tentunya membutuhkan trik-trik atau cara-cara khusus yang dapat mempermudah pekerjaan kita. Oleh karena itu, mari kita simak dan kita pahami langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama ini disebut sebagai tahapan memodelkan. Memodelkan artinya kita akan menerjemahkan kalimat pada soal menjadi bentuk matematika. Tentunya langkah ini sangat penting. Kita harus bisa menerjemahkan yang dimaksud pada soal sehingga tidak menimbulkan pemahaman ganda. Langkah yang kedua, kita selesaikan model atau persamaan yang telah dibuat pada langkah yang pertama. Kita menyelesaikannya bisa menggunakan cara definisi, bisa menggunakan sifat, atau juga bisa menggunakan grafik. Nah, langkah yang ketiga, setelah kita menemukan penyelesaiannya pada langkah sebelumnya, kita akan mengembalikan hasil perhitungan sesuai dengan cerita pada soal. Nah, biasanya diakhiri dengan kalimat kesimpulan, yaitu jadi. Nah, seperti itu. Jadi kita cocokkan dengan cerita yang ada pada soal. Cukup mudah, hanya ada 3 langkah saja. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan 2 soal berikut. Soal yang pertama ada di contoh 17. Selesaikan permasalahan berikut. Kita pahami ya ceritanya ya. Waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa mengerjakan suatu soal matematika adalah 3 menit. Jadi seorang anak ini mengerjakan soal itu rata-ratanya butuh waktu 3 menit. Nah, waktu tersebut bisa lebih cepat atau lebih lambat semenit dari waktu rata-rata. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nah, tapi perubahan cepat lambatnya ini hanya 1 menit dari waktu rata-rata. Pertanyaannya, A. Tuliskan persamaan nilai mutlak yang mewakili permasalahan ini. Dan yang B, tentukan waktu tercepat dan waktu terlama seorang siswa dapat mengerjakan soal itu. Kita lihat ada 2 pertanyaan di sini. Kita akan menjawab satu demi satu. Yang pertama adalah tuliskan persamaan nilai mutlak. Nah, jika kita diminta menulis persamaan, artinya ini adalah tahap memodelkan. Jadi menerjemahkan dari kalimat matematika ke bentuk persamaan atau ke bentuk matematika. Nah, kita buat seperti ini. Misal X mewakili waktu tercepat atau waktu terlama. Simpangannya atau perubahannya paling jauh dalam satuan menit. Nah, persamaan nilai mutlak yang mewakili persamaan di atas adalah mutlak X dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, karena dia berupa rentang ya, simpangan terjauh dan simpangan yang tercepat atau terlambat. Jadi persamaannya atau bentuknya adalah mutlak X dikurangi 3 sama dengan 1.
Yang B, setelah kita menemukan persamaannya, kita diminta untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlama seorang siswa dapat mengerjakan soal. Nah, kita sudah punya persamaan tadi, mutlak X dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, kita bisa menyelesaikan persamaan ini menggunakan konsep definisi ya. Jika lupa silakan dibuka di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sehingga dari perhitungan menggunakan konsep definisi diperoleh X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Jadi, waktu tercepat dan waktu terlama seorang siswa mengerjakan soal matematika adalah 2 menit. Jadi, tercepatnya 2 menit dan yang paling lama adalah 4 menit. Karena tadi waktu rata-ratanya kan 3 menit dan simpangannya hanya 1 menit. Seperti itu. Mudah ya. Jadi kuncinya adalah kita harus bisa menerjemahkan dulu soalnya ke bentuk matematika, kemudian diselesaikan. Soal yang terakhir, selesaikan persamaan berikut. Ketinggian normal permukaan air Sungai Bengawan adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air pada Sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada saat musim kemarau atau musim penghujan. Tentu kalau kemarau kan airnya surut ya. Kalau musim penghujan permukaan airnya menjadi lebih tinggi. Nah, jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11 cm, maka interval ketinggian Sungai Bengawan adalah, nah, di sini kita lihat rata-ratanya adalah 120 cm. Kemudian penyimpangannya itu kurang dari 11. Jadi penyimpangannya tidak mungkin lebih dari 11 cm. Maksudnya penyimpangan ini dia bisa lebih rendah atau justru lebih tinggi. Jadi kalau ngomongin penyimpangan itu bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Tapi penyimpangannya itu kurang dari 11 cm. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah ini, kita modelkan dulu. Nah, kita modelkan dulu. Misalkan X menyatakan ketinggian air yang mungkin tercapai dalam satuan cm. Maka kita peroleh pertidaksamaan nilai mutlak adalah, nah ini, mutlak X dikurangi 120. Ini yang akan kita cari, ketinggiannya, simpangannya, ini rata-ratanya. Nah, kemudian ini adalah penyimpangannya. Kenapa pakai tanda kurang? Karena di sini ada keterangannya ketinggiannya kurang dari 11 cm. Jadi penyimpangannya tidak mungkin lebih dari 11 cm. Seperti itu. Nah, setelah diperoleh modelnya, tinggal menyelesaikan. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan sifat ya. Ingat, jika lebih besar dipisah, lebih kecil diapit. Nah, kita selesaikan pertidaksamaannya sehingga diperoleh rentangannya mulai dari 109 sampai 131. Jika dibaca menjadi X lebih besar dari 109, X lebih kecil dari 131. Jangan lupa dikembalikan ke kalimat atau ke kesimpulannya sesuai dengan ceritanya. Jadi, interval ketinggian air di Sungai Bengawan adalah antara 109 cm dan 131 cm. Nah, perhatikan kenapa di sini kita menggunakan kata-kata antara, karena di sini tandanya tidak ada sama dengannya. Jadi antara 109 sampai 131. Jadi hanya antara saja. Baik, ini merupakan akhir dari materi aplikasi. Setelah ini silahkan mengerjakan latihan 4 mengenai model dan penyelesaian aplikasi yang memuat nilai mutlak. Jika kamu telah selesai mengerjakan tugas yang keempat, maka kamu diperbolehkan untuk mengajukan atau meminta tes formatif kepada gurumu masing-masing. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.